Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, dan petang. Ketemu lagi di channel saya Afika Pratama. Kali ini saya ingin berbagi sesuatu pengalaman untuk para pecinta karbon Kevlar di Indonesia. Saya kenal karbon dari tahun 1999. Hingga saat ini saya masih menggeluti di bidang karbon Kevlar, terutama lapis karbon untuk otomotif dan banyak macam-macamnya. Nggak hanya di bidang otomotif, kadang juga kita membuat cangkir dari Kevlar, ada juga bahkan ada tutup kloset pun yang dilapis karbon Kevlar. Jadi kali ini karena begini, jadi ada beberapa teman-teman kita pecinta karbon Kevlar yang selalu menanyakan bagaimana cara memperbaiki crack atau retak pada lapisan karbon dengan tidak merusak atau tidak mengganti keseluruhan dari lapisan karbon tersebut. Jadi hanya memperbaiki bagian cracknya. Ini dari beberapa teman-teman saya banyak yang menanyain masalah itu. Akhirnya saya berpikir saya buat aja, mungkin untuk bagi pemula atau yang belum tahu caranya, mungkin bisa nonton video ini dan mungkin bisa mempraktekkannya untuk menghemat. Ada tuh yang barang misalnya crack atau misalnya kayak spakbor, dia pecah, hanya crack saja, hanya retak, mereka harus mengganti semua, padahal sebenarnya nggak perlu. Yang diperlukan cuma memperbaiki bagian retaknya saja. Gimana caranya? Ikutin terus videonya. Oke. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, mungkin bisa dibantu subscribe. Ini pertama kali saya buat video tentang karbon, karena saya pikir banyak di Indonesia ini sudah banyak orang yang tahu tentang karbon. Jadi saya mencoba akan berbagi ilmu pada para pemula pecinta karbon Kevlar khususnya. Untuk yang mau bertanya-tanya, boleh silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah kalau memang saya bisa menjawab pertanyaan, akan saya jawab. Kalau perlu, jika perlu untuk dibuatkan videonya, saya akan coba buatkan videonya. Apa saja mengenai karbon Kevlar, insya Allah saya bisa. Insya Allah saya akan jawab dan saya akan buatkan. Oke, sebelumnya jangan lupa share, like, dan komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya bisa mengikuti supaya mendapatkan video-video terbaru dari kami tentang karbon Kevlar. Oke guys, simak berikut videonya. Oke guys, pertama-tama kita lihat dulu bagian yang retak. Nah, ini di sini terlihat bagian retak. Nah, kita gunakan gerinda kecil, kita amplas, kita gerinda bagian yang retaknya, ikutin alurnya. Hati-hati jangan sampai kena karbonnya. Kira-kira kurang sedikit lah, tipis, jangan sampai mengenai karbon itu aja. Kita gerinda dulu. Oke. Kita harus hati-hati, jangan sampai habis mengenai karbon ya. Nah, setelah kira-kira udah mendekati karbon, kita stop.
Setelah itu kita siapkan amplas 400 warna merah, amplas yang kain kita amplas, atau enggak pakai amplas 400 hitam nggak apa-apa. Gunakan karet, amplas bagian yang resinnya yang sudah tipis, jangan sampai habis, jangan sampai paling nggak sudah mengenai dasar karbon, jangan sampai karbonnya terkikis habis ya. Yang penting kita udah resinnya udah habis, udah kira-kira udah sampai karbon. Nah, kita stop. Ini kita amplas dulu. Nah, setelah itu kita lakban, kita kasih pembatas supaya nanti pada saat kita tambalkan resin itu dia tidak bleber kemana-mana, untuk mempermudah pengamplasan berikutnya. Kita batasin bagian mana yang akan kita tambal. Oke, dengan lakban kertas. Masih sampai kanan kirinya supaya nggak jatuh resinnya, tetap kita kasih lakban. Setelah itu kira-kira sudah rapi, baru kita campurkan resin yang kita gunakan. Ada yang pakai resin PU, ada yang pakai resin epoksi. Kalau di sini saya pakai PU karena satu, dia lebih cepat kering, dan kedua dia lebih empuk, untuk ininya lebih cepat untuk pekerjaannya. Kita aduk sesuai kebutuhan, kita corkan, kita tetesi bagian yang tadi kita gerinda. Setelah itu kita tunggu kering. 1 jam mungkin sudah kering. Setelah kering, dia pasti akan melendung di bagian tambelannya. Kita ratakan dengan gerinda sesuai ketebalan resin yang sudah ada. Kita coba ratakan. Itulah fungsinya kasih pembatas, jadi tidak merusak sebelah-sebelahnya yang masih bagus resinnya. Setelah itu kita ratakan. Nah, setelah selesai, kira-kira sudah rata, kita kupas lah. Nah, setelah selesai rata, terus baru kita amplas menggunakan amplas merah 400 dulu untuk meratakan bekas gerinda kasarnya. Setelah agak rapi, udah rata, sejajar, udah flat, dari amplas 400 atau 320 kita ganti dengan 320 yang kertas warna hitam. Itu untuk menghaluskan, nambah halus. Pokoknya diamplas sesuai urutan. Setelah 320 kita amplas ganti dengan amplas 800. Sudah rata 800, terakhir dengan 1500. Kita amplas dulu dengan ini, masih amplas 800. Ini 800 sampai rata seperti awal kita mengerjakannya, berurutan. Setelah itu kita terakhir, untuk amplas terakhir kita gunakan amplas grade 1500. Setelah selesai semua, sudah halus 500, baru kita melakukan pemolesan. Ini sudah, setelah poles sudah bisa langsung mengkilat, dan hasilnya udah kembali bagus, udah retaknya sudah hilang. Itulah perbaikannya.
Jadi di sini kita menggunakan wax batangan yang kita tempelkan ke dalam kain polesnya untuk memoles resin yang sudah kita perbaiki dengan cara poles. Setelah poles dia mengkilap. Kalau hasil amplasnya bagus, saya yakin pasti mengkilapnya bagus. Poles. Setelah mengkilap, untuk lebih mengkilap lagi, tinggal dikasih kit. Nanti setelah selesai poles, kasih kit, terus kita lap pakai lap yang bersih, itu hasilnya akan menjadi lebih mengkilap dan perbaikan selesai. Oke, mungkin teman-teman semua mau mencoba. Ini udah selesai, tinggal kasih kit, dia akan lebih mengkilap. Oke guys, sampai di sini dulu. Selamat mencoba. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di komentar. Insya Allah saya akan jawab